Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Perjumpaan kita pada pagi yang berbahagia ini, kita akan melihat satu judul, salah tujuan hidup hendak ke mana. Hadirin rahimakumullah, setiap manusia mempunyai keinginan dan tujuan hidup. Idealnya tentu tujuan hidup yang benar dan lurus sesuai ajaran agama yang dianutnya. Karena orang yang salah dalam menentukan tujuan hidup atau tidak pernah menetapkan tujuan hidupnya, dia akan bingung hendak ke mana arahnya. Lebih kacau lagi, jika dia tidak beragama atau ateis, maka tujuan hidupnya akan terbawa ke arah materialis duniawi semata. Mungkin saja dia tidak meyakini bahawa akan adanya akhirat, adanya hari pembalasan, di mana setiap manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya dan kematiannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perilakunya selama hidup di atas dunia ini. Hadirin rahimakumullah, para pendengar dimanapun anda berada, bagi siapapun yang beragama Islam, tujuan hidup kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahawa menjadikan akhirat sebagai tujuan adalah cara yang terbaik dalam meniti jalan hidup ini. Karena Allah Azza wa Jalla akan memberikan berbagai kemudahan bagi orang yang berbuat demikian. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa akhirat menjadi tujuan, niscaya Allah akan menjadikan kejayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa dunia menjadi tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, manusia tidak diciptakan begitu saja tanpa ada tujuan hidup. Setiap orang yang mendalami Al-Quran dan mempelajari sunnah tentu mengetahui bahawa puncak tujuan dan sasaran yang dilakukan orang Muslim yang diwujudkan pada dirinya dan diantaranya manusia ialah ibadah kepada Allah semata. Manusia diciptakan oleh Allah untuk mengemban amanah dan menjalankan tugasnya sebagaimana khalifah di muka bumi. Dengan melihat asal mula kejadian manusia, kita dapat mengetahui bahawa Allah memberikan kelebihan manusia dalam hal akal dan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hidup manusia bagaikan di sebuah persegi empat yang mengelilinginya. Dia dalam persegi empat itu terdapat sebuah garis lurus yang melewati persegi empat yang digambarkan sebagai cita-cita manusia.
Apabila manusia keluar dari persegi empat tersebut, berarti dia sudah keluar dari kehidupannya. Inilah menunjukkan bahawa cita-cita manusia terlalu jauh untuk dicapai dan melampaui batas ajalnya. Lalu apa hakikat tujuan hidup ini apabila ternyata ujungnya adalah kematian? Untuk apa kita meraih angan-angan setinggi langit sementara kematian dapat memisahkan kita dengan angan-angan tersebut? Maka ketahuilah bahawa tujuan kita hidup di dunia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu terdapat dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita bahawa tujuan diciptakannya dua makhluk jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan lain kita dihidupkan di dunia ini selain untuk beribadah kepadanya. Betapa banyak dari kita yang tidak sadar akan hal ini. Padahal kita menyadari bahawa ujung dari kehidupan kita adalah kematian. Namun betapa banyak dari kita yang justru menjadikan finish dalam hidupnya adalah kehidupan dunia karena menyangka tidak akan dibangkitkan setelah kematian. Oleh karena itu, hendaknya kita jadikan dunia yang kita miliki saat ini sebagai sarana penunjang kelancaran ibadah kita. Janganlah kita jadikan ia sebagai tujuan hidup. Mari kita ubah prioritas kehidupan kita hanya untuk akhirat. Hilangkan kecintaan terhadap dunia dan ketakutan terhadap kematian, karena betapapun kita mencintai dunia dan takut akan kematian, maka pasti kita akan jumpai kematian itu. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin rahimakumullah, demikian kajian pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan manfaat pribadi dan khususnya kepada seluruh hadirin dan hadirat serta pendengar dimanapun kita berada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.